Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak Elia ya dari Bali, sudah resen. Silahkan Pak Elia. Sorry, terima kasih. Saya tadi menyimak ada beberapa poin yang saya catat Pak Beni. Ya, Di poin terakhir ada pekerjaan atau tidak, ada kesehatan atau tidak, ada tabungan dan seterusnya atau tidak. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Tadi Pak menyebutkan tentang di mana tuh ya, di Kolose 1 ayat 16. ya, Bahwa Tuhan menciptakan dunia ini untuk Tuhan Yesus. Tuhan itu maksudnya Tuhan Allah ya. ya. Tuhan menciptakan dunia untuk Tuhan Yesus. Ini senada dengan dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu saya sudah mengamini sejak dari saya remaja. Dari remaja, dari pemuda, saya bertanya tentang poin kedaulatan yang saya buatkan buku master. Pertanyaan saya, Pak, mana dia catatan sebentar ya. Saya sedang sakit, Pak. Betul-betul sakit, dan itu bukan betul-betul sakit, memang sakit. Semenjak saya sakit, saya tidak punya kesehatan, tidak punya pekerjaan, tapi Tuhan masih memberikan saya keluarga yang mendukung. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan, ini saya sedang memperjuangkan tentang kedaulatan penuh, Pak. Pertanyaan saya tadi sudah diwakili oleh pertanyaan nomor 2, Ibu siapa tadi itu ya. Bagaimana Pak melihat kalau keputusan kita itu yang terjadi itu bukan rencana Tuhan. Dalam arti kata, pribadi kita, oke, clear, itu untuk karena saya aku, kita dihajar. Tapi kalau untuk kehendak Tuhan secara alfa omega dari kekekalan, bukankah semua itu ada jalan cerita yang harus terjadi, Pak? Bagaimana Pak menjembatani dilema ini? Thank you, Pak. Ya, Pak Elia, saya simpati sekali kalau Pak Elia sedang dalam keadaan sakit. Ya, saya coba jawab sebaik-baiknya ya Pak ya. Semoga jawaban ini tepat dan Roh Kudus berbicara sama Bapak. Jadi begini saudara, mengenai sakit penyakit. Apakah dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Bisa dari Tuhan, bisa bukan dari Tuhan. Pada dasarnya sakit penyakit itu muncul dalam kehidupan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Allah berkata pada waktu kamu jatuh dalam dosa, maka hukumannya mati. Salah satu arah kita bisa meninggal dunia adalah penyakit yang kita alami. Itu awalnya bukan? Tubuh kita makin tua, molekul-molekul dalam tubuh kita makin merosot, rambut makin memutih, jantung makin nggak normal. Semua ini penyakit ini menuju pada satu, dosa. Nah, dosa itu adalah hukuman daripada kematian. Kematian itu adalah akibat dari dosa yang kita perbuat, bukan? Yang tentu saja diawali dengan Adam dan Hawa. Jadi, saya mau katakan, penyakit yang kita alami di satu pihak adalah konsekuensi normal dari kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Hanya ada yang dapat dulu, ada yang dapat belakangan, ada yang mati mendadak, cuma serangan jantung misalnya. Nah, oke. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup untuk kemuliaan Tuhan, penyakit nggak bisa dihindari. Nah, pada waktu penyakit itu datang, ada dua sikap di dalam pilihan kita. Bersungut-sungut pada Tuhan, tidak menerima kenapa dia membiarkan kita seperti itu, marah-marah, atau kita menangisi diri sendiri. Setiap orang yang datang, tolong doakan ya, tolong doakan, saya nggak tahu nih Tuhan kenapa membuat saya kayak gini. Ada yang sejumlah orang-orang seperti itu. Atau dengan pendetanya cerita, Pak jujur ya, saya nggak bisa terima perbuatan Tuhan. Saya rajin beragama, beribadah Pak, saya doa, saya memberi perpuluhan saya. Kenapa kok saya dibiarkan gini? Nah ini sikap-sikap yang tidak nerima bahwa dia sakit. Tapi ada orang-orang yang menyadari bahwa dalam keadaan apapun aku harus memuliakan Tuhan.
Jadi dengan perkataan itu, barangkali doanya begini, Tuhan, kalau Engkau ingin sembuhkan aku, silakan Kau sembuhkan. Aku akan bersaksi tentang kuasa-Mu, nama-Mu, dan kebaikan-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan. Atau dia berdoa begini, Tuhan, walaupun aku sakit, dan seandainya Tuhan tidak menyembuhkan aku tetap ingin memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, ada kan orang yang sakit ketika kita datang malah menghibur. Misalnya, Pak Beni apa kabar? Aduh Pak Beni, saya tetap doain Pak Beni loh. Bapak dan sekeluarga diberi kesehatan, biar dipakai Tuhan. Loh, aku pendeta datang untuk menghibur. Dia berkata, aku doain loh. Dan saya percaya dia doakan. Jadi tidak ada rasa putus asa, kecewa sama Tuhan, justru bersaksi. Lalu ketika orang-orang berkata pada dia, biar kamu disembuhkan Tuhan ya. Dia berkata, oke, terima kasih. Disembuhkan, nggak disembuhkan, saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap berdoa buat kalian, teman-temanku, biar hidup, terus meneruskan pelayanan di sekolah minggu, di remaja, di mana, di The Mission. Lalu kita pulang dan berkata, herannya kalau kita datang ke dia, kok kita yang dikuatkan dia. Nah ini hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya memang tidak sedang sakit. Tapi kalau saya sakit, tolong doakan juga ya, supaya saya bisa begitu. Tidak tenggelam di dalam sakit penyakit kita, tapi terus memuliakan Tuhan. Kalaupun sakit kita tidak disembuhkan, ya enggak apa-apa juga. Berarti seorang ibu berkata begini, saudara, sudah kena cuci darah kira-kira 2 tahun karena ginjalnya rusak. Saya datang ke rumah sakit, dia berkata, Pak Beni tahu nggak? Seminggu 3 kali kena cuci darah, ya betul. 4 jam. Pak Beni tahu nggak? Cuci darah ini buat saya pelayanan. Waduh, Ci, kok pelayanan? Betul Pak Beni, saya nggak rasa tusukannya lah. Ketika saya cuci darah, saya ketemu pasien yang lain. Saya cerita tentang Yesus. Senang Pak Beni, inilah tugas pelayananku di akhir hidupku. Akhirnya meninggal dunia. Cuma saya masih ingat, Enci itu berkata, ini pelayananku Pak Beni, cuci darah seminggu 3 kali. Nah dia melihat rancangan Allah yang indah di balik kesakitannya. Yuk saudara, itulah yang Paulus bilang, karena itu aku tidak tawar hati. Penderitaan yang berat, dia bilang, penderitaan ringan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang kelak aku dapati. Wow, itu perspektif lihatnya bukan perspektif yang sekarang, tapi yang mendatang. Nah, inilah yang bisa saya jawab, Pak Elia. Tuhan beri kekuatan terus pada Pak Elia ya. Semoga Tuhan menyembuhkan Pak Elia. Tetaplah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Juga bagi semua ya, kita berupaya ke sana. Terima kasih.